Iya Bu, kita nggak ada absen dulu. Kita bismillah dulu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, Ibu mau absen dulu ya satu-satu. Hati, Hadir Bu. Leli, Hadirah. Fatma, Ida, Hadirah. Hikmah. Masuk Bu. Ibu masuk. Bolos. Bolos dia, main dia sana no. Kamu kok datang? Dia main bolos ini. Main di tongkang lagi dia ngapun. Oh, ketongkang. Asal Ida, dengar Bu. Bu, kita hari ini belajar apa? kita mulai pelajaran ini ya. Jadi sebenarnya kita membahas di luar pelajaran pendidikan Islam gitu kan, yang kita sering dengar itu kan lebih ke dengan ekonomi. Ini kita membahas sekarang itu judulnya apa? Bank syariah itu riba kah gitu, termasuk riba gitu kan. Tapi kita ngaji doang tadi ya. Kan bismillah. Ya mau belajar belum Bu? Udah tadi. Baca basmalah gimana sih? Bu, ini nggak dengerin nih Bu. Coba nih muridnya. Metode yang aku sampaikan sekarang itu metode dapat aktif. Jadi diminta teman-teman semua untuk membuat 2 kelompok. Kemudian yang tadi yang aku bilang kita didiskusikan. Jadi antara kalian dibikin salah satu moderator. Kalau bisa dibikin 2 kelompok. Kayak gini aja. Yang menjadi moderator, Nih Bu, Liza Bu. ya udah. Di mana moderatornya? Duduk di depan enggak? Boleh. Di sini aja. Di sini aja lah. Apa sih pindah-pindah Maksudnya nih? dibikin kayak dua Udah dua ada depan gitu. aja. Tuh begitu. Oke deh. Kamu sama kakak Jangan Leli. deket dong. Kan lagi musuhan. Ini apa temanya Bu? Bank syariah itu riba kah, termasuk riba kah? Bank Oh syariah. iya. Ini yang kontra yang pro yang mana? Kontra sama riba. Yang kontra mana? Boleh kak, yang kontra berarti yang kanan. Ini ya. Saya ke kiri Bu. Ini kanan berarti dia. Kanan apa kiri? Kanannya Ibu Ini apa kanan, kanannya saya? ini kiri. Ya udah. Berarti ini kontra ya. Ya, Ini pro. Ini pro berarti Kita dia setuju ya. riba ya. Apa? Apa? Rodek. bank syariah itu termasuk riba kah judulnya? Oh, Oke. jadi ini riba apa enggak ini riba? Itu aja aku riba. Aku Iya. Ini kamu. Berarti ini yang tidak riba ya. Iya. Yang setuju tidak riba. Iya. Kakak Leli, kamu setuju riba ya? Oke, setuju riba. Silakan Iya. Dia cepet kaya. Udah Bu, Ya. berarti Liza suruh buka dulu Bu. Ya silakan Liza. Yang membenarkan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman. Iya. Kita ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Ini kelompok kontra ya. Ini kelompok yang mengatakan bahwasanya bank syariah itu tidak riba. Iya. Kelompok A ingat, kamu A. Iya, ini Bu, kelompok B. males nih Bu, anaknya. Ini kelompok B yang mengatakan kalau bank syariah itu riba. Ya, jadi sesi pertama kita akan menyampaikan penjelasannya masing-masing ya Ibu ya. Maaf Mbak Ibi, kakak moderator, kita kanan sama kiri sih sebenarnya. Iya, pokoknya Kita kamu katanya yang setuju pro. riba. Aku yang setuju riba. Ini setuju tidak riba. Setuju riba, setuju nggak riba. Iya, setuju riba, setuju nggak riba. Oke, kita bertanya kakak moderator. Jadi sekarang sesi pertama adalah dia menyampaikan dulu alasannya kenapa bank syariah itu tidak riba. Nanti baru ini menyampaikan kalau bank syariah itu riba. Silakan kelompok A. Silakan Fatma. Ibu. Maaf kakak moderator, Gimana? tadi salah. Tadi Yang pro itu yang setuju. Yang Yang itu kan. Tadi kata riba nih. Setuju riba. Setuju riba. Ini Oke. aku nggak setuju riba. Udah. Ih, kamu ada tadi. Ada Ada dua. berarti nggak setuju riba gitu. Ya, dia kami setuju dan kelompoknya tidak setuju. Oke. Mas Dik masih. Coba Bu dulu. Saya masih Maksudnya paham. gini, kan pernah nabung kan? Ya. Syariah sama bank konvensional. Kalau bank
istilahnya kan pasti riba kan. Tapi yang bank syariah itu kan yang istilahnya tidak ada bunga gitu. Atau Katanya. Ya, katanya gitu Terus kan. yang pro tuh gimana Bu? Maksudnya kan judulnya tadi gini, bank syariah itu termasuk riba kah gitu. Ada yang setuju, yang pro, yang nggak setuju, yang kontra gitu. Berarti Ya yang benar, pro berarti pro dan kontra. Ya. Yang setuju itu riba. Berarti setuju bahwa syariah juga riba. termasuk riba apa enggak gitu loh. Ini setuju riba. Termasuk riba apa enggak? Kita nggak setuju riba ya? Gue bingung dah. Ya udah gini, jadi kelompok A berarti dia setuju tidak riba. Termasuk riba apa enggak gitu loh. Ya, jadi silakan penjelasannya kelompok A, Mutia. Kamu aja. Kan beratur. Silakan jelaskan. Tahu dulu dikit Bu, saya nggak paham juga Iya, masalahnya. kemarin kita belajar itu, cepetan, dikit aja. Kan ada yang riba kan tadi udah paham. Yang konvensional sama syariah. Iya. Yang Cepetan nih. Nama nih. yang syariah itu masih nggak riba gitu namanya. Ya. Di Indonesia itu bank syariah pertama itu Bank Muamalat. Itu kalau nggak salah berdiri tahun 1992 atau 91. Pertamanya itu, tapi untuk sekarang sih udah beberapa bank konvensional itu membuat beberapa bank syariah gitu, kayak BCA syariah gitu kan. Mandiri syariah, BRI syariah, CID syariah. BRI syariah Bu ada. Bank syariah. Ya, tapi ada juga yang mengatasnamakan bank syariah itu cuma untuk mengumpulkan orang biar tertarik ya. Ini itu bisa lihat juga ntar. Ya, sih sebenarnya kan. Untuk menarik nasabah. Silakan. Kelompok A. Bu yang kelompok A menjelaskan. Silakan Bu. Enggak sih. Kelompok A. Kelompok Kan A dia yang tidak tergantung setuju. kan dalam bank syariah itu ada beberapa apa nama sistem tabungan itu dalam bagian tabungan ya. Ada mau torabah, terus apa lagi tuh? Ya itu saya nggak tahu gimana metode-metodenya. Maksudnya di situ apakah ketika menabung itu katanya itu buat usaha, Iya. itu nanti diganti dengan usaha. Saya nggak ngerti kayak gitu. Nanti dijelasin deh gimana ya. Kan nggak paham. Tapi yang saya pahami Oke. ada bagian-bagian yang memang sama kayaknya, tetap aja ada bunga gitu. Oke. Tadi Belum selesai. Belum, ini tidak riba ya, tidak riba. Tetap aja ada bunga, tidak riba. Iya, kan ini berbeda tidak riba. Ribanya gimana? Ya udah. Ini yang ada bu, yang dari bu. Aku nggak ngerti deh pokoknya dijelasin. Aku nggak ngerti deh pokoknya dijelasin dulu ya. Iya. Habis itu ibunya nggak jelasin sih. Itu kan tadi Enggak, jadi gini Bu, mungkin kan udah tahu nih Iya. yang namanya syariah kan orang pikir ada ribanya nih, mas saya teman saya ini nggak tahu ribanya di mananya, gitu mungkin jelasin dulu. Oh, enggak tadi kan Gitu. Ribanya gimana sih? Tuh, Gimana maksudnya gimana? gitu. Oh. Apa mengambil kredit, apa tuh gimana gitu loh. Kan tadi menurutnya gini apa sih, kan yang di perbedaan antara, kalau gini deh judulnya ganti aja deh biar agak mudah gitu kan. Kenapa orang lebih tertarik sama bank konvensional daripada bank syariah, itu aja dah. Yang lebih kan semuanya kan pada suka nabung di bank kan, jadi lebih paham dong misalnya gitu. Oke. Kenapa udah tahu misalnya bank konvensional itu ada ribanya, kenapa kita yang tahu riba tapi tetap masih nabung di bank konvensional? Oke, Itu aja Bu. deh. Silakan kelompok B. Nih Bu Guru, Saya belum Ya. jelasin bu. saya punya pengalaman Bu Guru. Ya. Pengalaman itu ketika saya dulu pernah ikut investasi di bank konvensional sama di bank syariah. Kalau konvensional itu kayak bisa bank BCA lah gitu kan, dia bener-bener real. Kalau waktu itu ketika saya lagi butuh buat nikah kita Bu, saya udah nikah nih Bu, Ya, ya ya, kan. ya. Kamu nikah muda ya? Iya Bu, masih sekolah udah nikah saya Bu. Iya. Saya lagi buat nikah, itu perjanjiannya kalau udah 5 tahun kalau kita investasi bisa diambil, padahal yang diambil syariah. Akhirnya apa? Bahasa 5 tahun pertama masih buat tahun administrasi. Bedanya kalau konvensional, dia sesuai perjanjian 5 tahun boleh diambil dengan kita dapat persenan sekian. Iya. Nah malah justru kalau syariah itu persenannya lebih tinggi daripada konvensional. Itu yang saya alami gitu. Mungkin kalau adik saya, Kalau menurut saya sih mengenai bank apa
konvensional sama syariat tergantung kebutuhan orang masing-masing. Tapi pada realitanya bahwasanya semua bank itu tetap menggunakan riba. Kenapa? Riba itu satu, dia untuk membayar karyawan. Uang itu diputarbalikkan tujuannya apa? Untuk perkembangan ya, untuk perkembangan administrasi, habis itu untuk perkembangan bank tersebut dan balik modal. Pokoknya itu uang riba itu dibuat modal kembali, diputar kembali. Karena apa? Kalau nggak ada riba pasti nggak ada keuntungan. Dari mana kita bisa bayar karyawan kalau nggak ada riba gitu, Bu? Berarti intinya konvensional sama bank syariah itu sama aja. Kalau misalkan contoh kita kredit beli motor, oke kita menggunakan bank syariah, tapi kan itu jadi kredit, tetap dong ada ribanya. Ribanya buat apa? Ya buat bayar karyawan, buat nanti perkembangan dealernya gimana, untuk itu pokoknya riba tuh pasti ada, Bu. Mau jual beli apapun ada riba. Contoh jualnya ayam aja ada riba, modal berapa? Depan tukang bakso, cilok, cakwe kan, Bu, gitu. Kalau yang Riba, jualnya ayam beda. ada ribanya nggak sama. Nggak beda. Oh iya, beda. Ayam beda. Yang dibilang tadi itu harga itu 2 kali lipat dari harganya. Oke, iya, Nah, silakan. kalau bank yang saya tahu, kalau konvensional itu dia persenannya 8 sampai 13% itu konvensional. Tapi kalau bank syariah tetap 14% tapi sampai selesai gitu. Tapi ukurannya sama aja, tetap aja Tetap riba. riba kan, Bu? Iya. kan. Tapi saya pernah gini Bu Guru, waktu itu pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Qadir Sanusi. Katanya, Kalau nggak mau riba beli cash. katanya gini, kalau kata Ustaz Abdul Qadir Sanusi, jadi kalau kita istilahnya gini, kalau kita mau beli motor ya, dari kata adik Leli ini, Ada lagi. mau beli motor, istilahnya itu kan perjanjian di awal, kita bisa bayar berapa tahun nih, 2 tahun atau 3 tahun, nanti totalnya sekian, berapa tahun, 3 tahun jadi lebih lagi. Jadi tergantung perjanjian di awal, kecuali kita mau beli sesuatu nih, misalnya beli HP 2 juta, kita bisa bayar 3 kali, kata orangnya nggak ada bunganya, ternyata pas di akhir bunganya sekian, itu kan nggak ada sesuai perjanjian. Tapi kalau beli motor kan ada perjanjian di awal, itu kalau kata Ustaz Abdul Qadir Sanusi. Tapi kalau misalnya balik lagi ke hadis, yang riba itu bagi yang kerja, yang mencatat, yang menjaga itu tempatnya, itu dia termasuk terlibat dalam riba, makanya itu gitu. Apa betul? Tapi kalau mungkin Indonesia kan karena kita kan bukan menjalankan syariat Islam kan, jadi antara konvensional sama syariah itu emang lebih cenderung ke konvensional. Kenapa? Istilahnya kan, apalagi kan di Indonesia ini kan rata-rata kan ekonominya kan menengah ke bawah, jadi apapun kredit. Tapi emang ada sebagian pendapat, misalnya kayak orang beli motor gitu kan, sesuai akad, misalnya untuk kredit kan 3 tahun gitu kan, 36 bulan, bunganya segini, tapi bunganya itu flat datar gitu kan. Tapi emang kita pembeli suka, yang jual juga oke, ada sebagian pendapat itu nggak riba katanya gitu. Bu, saya mau itu, tapi pengalaman saya nih, Bu, saya kan pakai yang standar nih, Bu. Saya nyimpan mau berapa pun nggak dipotong, Bu. Berarti nggak ada riba dong, Bu. Iya. Apa maksudnya selama kita diwanya sama bank, kita kasih tahu bahwa ini kenaikan harga ini sekian berapa tahun kemudian. Selama kita menyetujui, berarti kita nggak ada rasa ini dong, nggak riba. Artinya kita nggak dirugikan. Ya nggak, betul? Iya nggak? Gitu. Kalau setuju berarti ya udah. Kita nggak dirugikan. Jadi Indonesia Terus gimana, Bu? Berarti riba diadakan tidak? Bukan, itu tergantung kitanya. Kalau memang kita merasa tidak riba ya jangan. Misalnya kita riba, oh ini merasa kita memberatkan, oh ini berat, ya udah nggak usah. Kadang Kalau memang kita setuju sanggup, kira-kira bank kan nanya dia nggak memberatkan. Bank itu ketika kita ngambil rumah atau ngambil kreditan, itu mereka nanya dulu wawancara. Ini nanti Bu, ini ke naik tahun ketiga dan sekian harganya, persennya sekian. Makanya ditanya persyaratan gaji berapa. Kalau 15 juta, misalnya beli rumah yang harga 500, itu syarat gaji cicilan 5 juta itu 15 juta itu syarat. Kalau memang nggak sanggup, ya udah, berarti nggak ada ACC. Kalau sanggup, ya udah. jadi pas Gitu. Ya, betul. awalnya. Suka sama suka ya, Bu? Gitu loh. Setelah saya ngono.
Ini masalahnya pro kontranya yang mana nih? Tapi kalau saya sepakat, kalau Jadi, saya sepakat ada riba Bu buat bayar karyawan. Iya. Sepakat ini mah gak sepakat. Jadi begini kesimpulan ini kamu dari Bu ini kalau sepakat. Sama-sama ada ribanya ya? Jadi Ya. begini ibu kesimpulan benar toh kan? Ya. Kok ada kesimpulan aja ini di Kita kan udah selesai kan. Kalau ada kesimpulan. Kesimpulan ada. Jadi menurut kelompok A, menurut Fatma Mutia, selama di situ ada kesepakatan di antara keduanya, antara pihak yang meminjam dan yang dipinjamkan ataupun yang lainnya lah, ya, yang menabung, yang menerima tabungan, maka di situ tidak ada riba secara besar lah ya. Tapi menurut kelompok B, apapun itu tetap ada riba walaupun memang apa namanya tadi niat daripada potongan ataupun bunga itu adalah kembali untuk karyawan ataupun untuk keamanan seperti itu, Ibu. Jadi gimana kesimpulannya Bu? Betul nggak atau gimana pandangan dari Ya Ibu? bagaimana Bu? Kita ini masih Masih mengenal ngambang gitu loh, Bo. Jadi intinya gini ya. Saya beli lipstick. Jadi antara dualisme yang satu kan lebih pasti ada ribanya, ya. Yang satu lagi sah-sah aja kalau misalnya antara penjual sama pembeli itu ada kesepakatan gitu kan, gitu. Jadi gimana ya? Jadi yang lainnya maksudnya ada yang penambahan lagi nggak? Jadi udah berarti riba gitu intinya. Iya, riba intinya di Indonesia ada. Kenapa Ada. ada? Karena setiap pembelian apapun pasti ada sebuah riba. Jadi intinya gini, kita sebagai masyarakat yang misalnya yang tahu itu riba nggak bagus, yang kita emang menurut kita itu nggak baik, lebih baik ya saya kita nggak usah nabung di bank gitu. Tapi saya kalau untuk sekarang bank itu apalagi konvensional ya, itu untuk memudahkan kita kayak transfer, kayak pembayaran, itu kan untuk keamanan safety untuk kita kan nggak sering ke bank gitu kan. Itu salah satunya. Tapi kalau di Indonesia sih susah juga sih kalau untuk kita harus lebih ke bank syariah gitu. Soalnya kan kalau bank syariah itu untuk transaksi itu agak lama gitu. Kalau sedangkan konvensional itu semuanya lebih cepat gitu. Jadi susah juga kita kalau untuk memilih antara yang konvensional apa syariah gitu. Makanya Indonesia sih lebih suka pakai yang konvensional. Walaupun itu tahu itu kan riba kan, tapi tetap aja kan. Gitu. Hanya beberapa orang aja yang benar-benar istilahnya memang dia kembali itu bang memang riba gitu. Tuh. Ya Bu Guru. Ya. Udah mau azan Bu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya ada. Ya. Ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.